Hai, nama saya Alex. Saya berkomsel di Kemayoran. Saya ingin menceritakan saya mengalami perubahan di Daily Devotion. Satu ketika mentor saya memberikan link Daily Devotion ini kepada saya dan saya mencoba mengikutinya setiap pagi jam 6. Beberapa tahun yang lalu saya mengalami asam urat yang cukup parah sehingga kaki saya bengkak, kanan dan kiri saya bengkak, seringkali bengkak, dan itu saya alami tiap minggu sakitnya yang berpindah ke kanan dan kiri. Saya sudah coba tradisional dan obat-obatan tapi nggak kunjung membaik. Saya mengalami perubahan fisik dan perubahan spiritual juga secara rohani dan kesehatan juga. Saya mengalami perubahan dari sakit saya asam urat yang tinggi sekarang sudah berangsur-angsur membaik dan sekarang sudah di bawah batas normal atau normal ya. Saya mengalami perubahan sejak saya mengikuti Daily Devotion ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan teman-teman supaya mengikuti Daily Devotion pagi hari jam 6 untuk kita sama-sama mengalami kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang membutuhkan doa dan konseling, dapat menghubungi kami di 0812 8878 9468. Selamat pagi seluruh jemaat yang terkasih. Kita sudah memasuki bulan September, di mana topik kita khusus sepanjang bulan ini adalah adaptive mindset, yaitu pola pikir adaptif. Ini merupakan bagian dari rangkaian Activate kita, di mana kita para penatua berharap saudara mengikutinya sejak awal. Nah, hari ini saya akan secara khusus memberikan kepada kita semua sebuah fondasi untuk kita memulai belajar bersama tentang pola pikir adaptif ini. Supaya kita tidak salah mengerti dan tentunya supaya kita memiliki fondasi yang kuat dan benar. Sehingga hidup kita bisa mengalami kemerdekaan oleh kebenaran. Topik kita di pagi hari ini adalah Christ Center mindset. Pola pikir yang berpusatkan kepada Kristus. Kita perlu melihat tentang prinsip ini terlebih dahulu, sebelum nanti di dalam minggu kedua, 3 dan 4, kita akan belajar hal-hal yang tentunya bersifat lebih aplikatif untuk kehidupan kita sehari-hari. Namun basic hari ini sangat penting saudara. Saya mengajak kita melihat bersama-sama yang menjadi ayat acuan kita bersama di dalam Christ Center Mindset hari ini. Lukas 5 ayat 36 sampai 39, sebuah perumpamaan yang sering kita dengar tentang kantong anggur di mana ada yang tua dan ada yang baru. Yesus berkata dalam perumpamaan di ayat 36, ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Jadi ada perumpamaan yang pertama tentang secari kain yang baru tidak mungkin ditambalkan pada baju yang tua saudara. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Jadi saudara, Yesus berkata bahwa tidak mungkin anggur yang baru itu diisi dalam kantong kulit yang tua. Karena pasti akan menghancurkan kantong kulit tersebut. Ayat 38, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Kita akan belajar bersama tentang penjelasan 4 ayat ini berdasarkan konteksnya saudara. Kita akan melihat bagaimana kejadian sebelumnya, yaitu sebanyak 3 kejadian, men-trigger Yesus untuk menyampaikan perumpamaan ini.
Karena sebenarnya perumpamaan ini bicara tentang mindset atau pola pikir. Ketika pola pikir seseorang sudah terbentuk sedemikian rupa, maka untuk mengubahnya perlu melewati sebuah proses, tentunya perlu mengalami perjumpaan dengan Kristus sendiri. Nah, kita lihat dulu ya, 3 kejadian ini apa saja. Ya, kita akan melihatnya di dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu yang terdapat di Lukas 5, sama saudara ya. Tapi dimulai dari ayat 17 sampai 35. Kita akan perhatikan apa yang orang Farisi pikirkan tentang apa yang Yesus sampaikan. Dan apa yang Yesus lakukan tentunya. Ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu pikirkan dalam hatimu?" Saudara, ini mindset. Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran mereka, sehingga Yesus berkata, "Apa yang kamu pikirkan dalam hatimu?" Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan bangunlah. Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Jadi saudara, mereka protes orang Farisi. Yang pertama karena Yesus mengampuni dosa. Ini yang pertama saudara ya. Jadi mereka protes karena Yesus mengampuni dosa. Ini yang jadi problem utamanya bagi mereka. Karena pola pikir mereka hanya Allah yang boleh mengampuni dosa. Ayat 27, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Pemungut cukai ini saudara ya. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Problem yang kedua bagi orang Farisi adalah Yesus makan bersama, siapa saudara? Pemungut cukai. Jadi dalam mindset mereka, seorang rabi guru besar tidaklah boleh makan bersama dengan orang berdosa. Karena pemungut cukai di masa itu sangat dihujat saudara ya, karena mereka mengambil pajak dari orang Israel sendiri. Jadi dari orangnya sendiri kemudian disetor kepada kerajaan Roma. Itu kejadian yang kedua. Dan kejadian yang ketiga adalah ayat 33. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka?
Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi yang ketiga yang yang orang Farisi permasalahkan adalah karena saudara, murid Yesus tidak berpuasa. Ini jadi problem dari mereka. Nah saudara, problem inilah yang dipermasalahkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa saudara? Karena ada mindset, ada sebuah pola pikir yang sudah terbentuk dalam hidup mereka. Dan pola pikir ini fokusnya apa saudara? Fokus dari mindset yang ini apa yang menjadi fokus dari mindset ini saudara? Yang menjadi fokus dari mindset ini adalah satu, yaitu hukum. Yang kedua adalah perbuatan. Ya, pertama adalah hukum, yang kedua adalah perbuatan, dan yang ketiga adalah begini saudara. Karena mereka bicara tentang bagaimana berpuasa, yang ketiga adalah kekuatan sendiri. Saudara, inilah fokus mereka ketika mereka memiliki mindset yang ini. Nah yang jadi masalah adalah begini saudara. Apa yang menjadi mindset atau pola pikir orang Farisi dan ahli Taurat di waktu itu, karena kita tahu bahwa mereka ada di dalam strata tertinggi dalam bangsa Yahudi orang Israel, sehingga apa yang mereka pikirkan dan yang sudah menjadi pola pikir dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ini menjadi mindset dari siapa saudara? Dari orang Israel. Ini menjadi mindset dari Israel saudara. Nah ini serem. Ini sudah menjadi mindset dari bangsa Israel. Buktinya di mana saudara? Kita lihat bersama ya. Karena waktu mereka melihat Yesus, orang Farisi dan ahli Taurat, mereka tidak bisa mempercayai Yesus. Bahkan nanti kalau saudara baca di dalam Lukas 6, mereka sengaja berusaha mencari kesalahan Yesus di mana. Jadi pola pikir mereka sudah terpaku fokus kepada hukum, perbuatan, dan kekuatan sendiri. Yang mereka usahakan secara manusia. Dan ini menjadi mindsetnya bangsa Israel. Di mana Paulus menulisnya buat kita semua. Saya mengajak kita sama-sama membacanya di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat 30 sampai dengan ayat 33. Ya, di sini kita bisa temukan inilah mindset dari bangsa Israel. Paulus berkata di dalam Roma 9 ayat 30 sampai 33, jika demikian apa yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar apa? Hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi kita bisa melihat bagaimana di dalam Roma 9 ayat 30 sampai 33, Paulus mengatakan bahwa sekalipun mereka mengejar hukum, tapi nggak sampai kepada hukum itu. Mereka mengejarnya bukan karena iman saudara. Kita lihat dulu ya selanjutnya. Kemudian Roma 10, Paulus meneruskannya dalam ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka, orang Israel, diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian. Ya, understanding. Pengertian itu letaknya di dalam pola pikir kita semua. Tetapi tanpa pengertian yang benar.
Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini menyeramkan saudara, sekalipun mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Dan mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri, sehingga mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi saudara, apa yang menjadi mindset Israel yang terbentuk dari sini? Nih, di dalam Roma, pasal yang ke-9 tadi ayat 30 sampai 33, dan juga pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 3, saudara akan menemukan mindset dari Israel. Yang pertama, mereka mengejar kebenaran, tapi bukan karena iman. Ya, mereka mengejar kebenaran tanpa iman, saudara. Yang kedua, saudara akan menemukan tadi di pasal yang ke-10, tanpa mereka mengejarnya tapi tanpa pengertian yang benar. Bahkan, saudara, mereka kemudian mendirikan kebenaran, apa saudara tadi? Mereka sendiri. Jadi saudara, inilah mindset dari Israel. Ketika mereka mau mengejar Tuhan, dikatakan sungguh-sungguh giat untuk Allah, mereka ternyata ujungnya, nah ini ujungnya saudara ya, ujungnya. Ujung dari semua ini saudara, adalah apa? Ujung dari semua ini adalah hasil dari mindsetnya yang ada di bawah sini adalah self-center. Mereka jadi pribadi yang berfokus pada diri sendiri. Karena mengejar hukum, tapi nggak sampai kepada hukum. Mereka mengejar tanpa iman, jadi tidak ada yang dipercayai. Yang dipercayai oleh mereka adalah kemampuan mereka sendiri, tanpa adanya pengertian yang benar. Dan yang terjadi adalah mereka justru mendirikan kebenaran mereka sendiri. Ini membuat mereka menjadi pribadi yang self-center. Ini yang berbahaya, saudara. Nah, tapi Paulus kemudian menjelaskan ya di dalam Roma 10 lanjutannya. Tapi sebelum ke sana, saya mau tegaskan buat kita semua begini, saudara. Inilah semua proses ini, saudara. Semua proses ini, saudara, inilah yang disebut dengan old mindset. Inilah kantong kulit tua yang Yesus maksudkan. Inilah kantong kulit yang akan robek kalau diberikan anggur yang baru. Anggur yang baru itu apa sih sebenarnya? Apa yang jadi new mindset? Bagaimana anggur yang baru mau dicurahkan oleh Tuhan untuk kita, tapi kita mesti sediakan new wine skin-nya. Kantong anggur barunya harus siap. Jadi apa kantong anggur yang baru di sini? Apa yang menjadi new mindset untuk bisa kita melihat hidup kita menjadi Christ center mindset. Nah, Paulus menjelaskan di dalam Roma, lanjutan dari pasal yang ke-10 tadi ayat yang ke-4 dia berkata, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Jadi sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Fokusnya hari ini bukan lagi manusia, tapi justru adalah Kristus sendiri. Jadi di dalam Roma, nah ini yang terjadi saudara. Paulus waktu menjelaskan ini dia berkata di dalam Roma 10 ayat ke-4 bahwa
Kristus adalah kegenapan hukum Taurat ya. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Bahkan karena Kristus, apa yang terjadi saudara? Karena Kristus kita menjadi kita beroleh kebenaran saudara. Karena Kristus kita beroleh kebenaran. Bukan karena usaha kita, tapi karena Kristus. Jadi fokusnya sekarang kemana? Fokusnya sekarang saudara, fokusnya sekarang ke sini. Fokusnya sekarang kepada Kristus. Bukan lagi saudara dan saya, bukan lagi manusianya, tapi fokusnya adalah Kristus. Kalau fokusnya Kristus, maka hidup kita diubahkan. Mindset kita mengalami sebuah perubahan. Nah, makanya kemudian Paulus melanjutkan tulisannya di dalam Roma 12. Dia berkata, karena itu saudara-saudara, Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua kita akan baca melihatnya bersama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat ini dimulai dengan kalimat karena itu. Dari Roma pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-11, kita melihat bagaimana Paulus berusaha memberikan sebuah gambaran tentang penebusan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kekuatan Injil yang kemudian disampaikan buat orang-orang Israel dan juga orang-orang yang ada di Roma. Nah saudara, ketika Paulus menyampaikan ini, dia memberikan gambaran di dalam dua pasal yang terakhir kurang lebih 10 dan 11. Bahkan juga ayat yang ke-9 sebagian, bagaimana Israel tidak mempercayai siapa saudara? Kristus. Mereka justru mempercayai hukum, mempercayai kekuatan mereka sendiri, yang akhirnya membuat mereka jadi pribadi yang self-center. Pola pikirnya diri mereka sendiri. Coba saudara renungkan sebentar. Apakah hari ini saudara ketika mengikut Kristus, masih adakah pola pikirmu fokusnya kepada dirimu sendiri? Masih self-center. Dunia hari ini saudara juga sudah memiliki mindsetnya tersendiri. Mungkin bukan lagi seperti zaman waktu Yesus hidup. Ya, karena waktu Yesus hidup strata tertinggi waktu itu adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Sehingga mindset mereka ditentukan dari apa yang dipikirkan orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi hari ini dunia punya mindset juga yang sudah berbeda. Tapi lihat, keduanya memiliki satu kesamaan. Yaitu ujungnya adalah dengan usaha sendiri. Memperoleh sesuatu untuk keuntungan diri sendiri. Self-center. Jadi kalau kita mau memiliki pola pikir yang adaptif, bukan berarti kita menyesuaikan dengan apa yang menjadi strata tertinggi, mindset dari strata tertinggi dalam sebuah masa saudara. Kalau kita mau memiliki pola pikir yang adaptif, bukan berarti kita menyesuaikan hanya dengan keadaan saja. Tapi justru kalau kita mau memiliki pola pikir yang mampu beradaptasi, kita harus pertama-tama mengadaptasikan pikiran kita dengan siapa? Kristus. Itulah kenapa hari ini kita belajar tentang Christ Center Mindset. Dan Paulus menulisnya bagus sekali saudara. Dia berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Nah ini penting ya saudara ya. Di dalam Roma ini kita penting untuk melihat ayat 1 sampai 2 ini. Kita penting sekali melihat kalimat demi kalimat. Dia berkata karena itu demi kemurahan Allah. Nah dalam bahasa Inggrisnya bagus saudara ya. Dikatakan demi kemurahan itu adalah, kalau bahasa Indonesia karena kalimatnya tadi sudah ada karena itu, dia tidak menggunakan kata karena lagi. Tapi sebenarnya demi kemurahan Allah artinya by the mercies of God. Karena kemurahan Allah, saudara siapa kemurahan Allah itu? Apa sih kemurahan Allah itu? Saudara, Kristus adalah wujud nyata kemurahan Allah. Christ is the mercies of God. Kristus sendirilah yang merupakan kemurahan Allah bagi kita. Kenapa?
Karena dia yang adalah Tuhan rela turun ke dunia untuk mati buat saudara dan saya. Menebus dosa saudara dan membenarkan hidup saudara. Inilah yang disebut karena kemurahan Allah. Baru dia katakan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi demi kemurahan Allah ini baru kemudian kita, saudara, mempersembahkan. Tubuh kita seutuhnya kepada Tuhan. Supaya menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, kata firman Tuhan. Jadi, ini berbeda mindsetnya saudara. Kenapa? Kalau yang ini saudara, mindset ini mereka mengejar justru Allah. Mengejar kemurahan Allah itu. Supaya dengan melakukan ini mereka memperoleh kemurahan Allah. Tapi kita hari ini, karena Kristus sudah mati di atas kayu salib, karena Kristus ini adalah justru kemurahan Allah itu sendiri, gitu ya. Karena kemurahan Allah, kita baru mempersembahkan tubuh kita. Karena pemahaman akan betapa murah hatinya Tuhan, betapa luar biasanya Dia, betapa Dia sudah mengampuni dosa saya, betapa saya yang tidak layak ini sekarang menjadi layak karena darah Kristus yang sudah dicurahkan, betapa luar biasa karena saya yang tadinya hidupnya tidak berarti menjadi berarti, betapa saya yang mungkin merasa tidak punya potensi apapun, hari ini di dalam Engkau ada Roh Kudus ini ditaruh di dalam hatimu, dan Roh Kudus itu akan bermanifestasi, Dia akan menunjukkan kuasanya buat banyak orang karena kuasanya di dalam dirimu tidak terbatas. Jadi saudara, demi kemurahan Allah, marilah kita bersama-sama mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Dia sudah terlebih dahulu bermurah kepada kita. Dan bukan hanya itu saudara, ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara, kemudian ayat yang kedua dikatakan berubahlah. Be transform katanya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, be transformed by the renewing of your mind. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pola pikir kita menjadi berubah hari ini. Kenapa? Karena tadinya kita berpikir bahwa dengan melakukan sesuatu kita mendapat kemurahan Allah. Sekarang lewat Kristus Tuhan menunjukkan bahwa karena kemurahankulah maka kamu hari ini mengalami perubahan. Bukankah itu luar biasa saudara? Ini all mindset dan ini adalah mindset yang baru. Di mana fokus kita adalah Kristus. Dan hari ini kalau kita bisa mengalami perubahan dalam pola pikir kita. Hanya karena apa saudara? Karena kita menyadari betul betapa Dia sudah sangat bermurah hati bagi kita semua. Inilah yang mengubah kita. Jadi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita lihat saudara ya. Kalau tadi old mindset ketika orang Farisi memiliki sebuah pemahaman dan mereka fokusnya adalah hukum perbuatan kekuatan sendiri. Dan ini menjadi mindsetnya bangsa Israel. Di mana mereka mengejar kebenaran tanpa iman. Tanpa pengertian yang benar. Mendirikan kebenaran mereka sendiri. Ujungnya fokus mereka, tujuan mereka akhirnya menjadi self-center. Ya. Nah kalau ini saudara, ketika kita menyadari kemurahan Allah yang luar biasa. Melalui Kristus kita beroleh kebenaran. Hidup kita hari ini kita persembahkan karena kemurahan Allah. Kita mengalami pembaharuan, renewing of our mind. Karena kemurahan Allah juga. Nah, apa yang terjadi? Tujuannya, kenapa kita perlu berubah dalam pembaharuan budi kita? Tujuannya apa? Nah, firman Tuhan tadi berkata jelas ya. Supaya, jadi ketika kita berubah, supaya apa saudara? Supaya kamu dapat mengerti kehendak
Tuhan. Lihat saudara. Beda sekali tujuannya ketika kita hari ini memiliki sebuah new mindset. Ya, inilah new mindset saudara. Inilah new mindset. Ini new mindset. Inilah kantong yang baru itu. Inilah new mindset. Inilah Christ center mindset. Fokusnya Kristus. Dan ketika kita fokusnya Kristus, ujungnya kita akan menjadi pribadi yang mengerti kehendak Tuhan. Saudara, mengerti kehendak Tuhan bukan mengerti apa maunya kita sendiri lagi. Sudah tidak lagi self-center. Tujuannya kita hari ini berjalan bersama dengan Tuhan supaya kita semakin mengerti. Oh, ternyata Tuhan maunya begini. Ternyata melalui hidup saya Tuhan akan bekerja seperti ini. Saya jadi ngerti sekarang. Kita tidak lagi berusaha mengejar apa yang kita mau, tapi kita mengejar apa yang Tuhan mau. Inilah new mindset saudara. Jadi ketika kita bicara tentang pola pikir yang adaptif, kita harus menyesuaikan diri kita terlebih dahulu dengan Christ. Dengan Yesus Kristus. Karena ketika kita hari ini mengadaptasikan pikiran kita dengan pikiran Kristus, ujungnya kita akan jadi pribadi yang mengerti kehendak Tuhan. Saudara, dalam perjalanan memimpin jemaat, saya menemukan bahwa ini hal yang sebenarnya paling sulit secara pikiran manusia. Karena saya merasa bahwa bagaimana mindset seseorang bisa berubah Tuhan. Tapi waktu saya membaca ini, saya jadi ngerti. Sederhana, dengan cara kita menghidupi dan menyadari senantiasa kemurahan Allah dalam hidup kita. Saudara, saya mengalami banyak perubahan dalam mindset saya. Dalam hal hubungan, dalam hal membangun keluarga, dalam melayani jemaat, dalam bersama-sama di dalam kepemimpinan majemuk, di dalam menggembalakan banyak orang. Ada banyak perubahan yang terjadi. Bukan karena usaha saya, tapi karena waktu saya membaca firman Tuhan, saya jadi makin mengerti. Wow, betapa Tuhan bermurah hati bagi hidup saya. Kalau dia gak bermurah hati, saya hari ini mungkin harus menanggung akibat dari dosa. Tapi Tuhan begitu bermurah hati dan saya bersyukur untuk semua itu. Saya hari ini memahami itu. Sehingga ketika anggur baru dicurahkan, saya siap menerimanya. Saudara, saya rindu supaya setiap saudara memahami prinsip ini. Dan marilah bersama-sama kita menghidupi pola pikir yang berpusatkan pada Kristus. Karena kalau pusatnya Kristus, ujungnya pasti benar. Kita akan bersama-sama mengerti kehendak Tuhan. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya berdoa saudara, supaya setiap orang yang mendengar firman hari ini, baik engkau yang merupakan jemaat dari Abalov Barat, atau mungkin nanti saudara yang mengikuti video khotbah ini setelah ada di YouTube selama beberapa minggu, bahkan beberapa tahun nantinya, saya berdoa saudara, menjadi pribadi-pribadi yang mengerti kehendak Tuhan. Bukan dengan usahamu. Karena banyak orang berusaha mengejar kehendak Tuhan dengan usaha. Tapi kita menyadari kemurahan Allah. Karena kita menyadari itu, maka kita kemudian mempersembahkan hidup kita. Apa itu mempersembahkan hidup kita? Seluruh hidup kita persembahkan. Kita ikuti apa yang Tuhan mau. Kita baca dari firman Tuhan. Kita renungkan firman. Karena itulah yang menggerakkan kita dari dalam.